Nggak ada yang jawab. Hik, hik. Ada lagi yang mau pendapat? Di internal customer itu siapa toh? Kualitas pelayanan dan oke oke. Nah, karyawan. Nah, jadi internal service quality itu kualitas pelayanan yang perusahaan berikan kepada karyawan. Jadi itu yang perlu kita lakukan pertama. Sebelum kita memuaskan pelanggan kita harus memberikan pelayanan yang baik terhadap karyawan kita. Itu internal service quality. Nah, karena apa? Kenapa kok kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada karyawan? Karena itu akan mempengaruhi nanti ketika dia melayani konsumen. Nah, jadi di sini internal service quality itu akan mempengaruhi employee satisfaction. Jadi kepuasan karyawan. Apakah karyawan itu puas nggak diperlakukan dengan baik oleh perusahaan misalnya. Nah, employee satisfaction ini akan mempengaruhi dua hal, yaitu employee retention, maksudnya keinginan karyawan untuk bertahan di perusahaan, sama mempengaruhi produktivitas karyawan. Jadi kalau kan semakin semakin tinggi kepuasan karyawan, dia akan cenderung untuk bertahan di perusahaan kita kan, sama produktivitasnya bisa lebih baik. Nah, di sini dua hal ini akan mempengaruhi external service value. Itu maksudnya nilai pelayanan yang diberikan kepada si konsumen. Di kualitas pelayanan yang diberikan ke konsumen. Terus habis itu kualitas pelayanan yang diberikan ke konsumen itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan kan, customer satisfaction. Nah, kalau pelanggan kita puas, otomatis dia akan loyal. Itu customer loyalty. Jadi customer satisfaction akan mempengaruhi customer loyalty. Nah, kalau kita punya banyak pelanggan yang setia, otomatis pendapatan kita akan bertambah kan, karena banyak yang datang ke kita, banyak yang membeli produk kita, pendapatan kita bertambah, profit kita juga akan bertambah. Nah, kalau misalnya pendapatan kita bertambah, itu kan nantinya berarti kan perusahaan mendapatkan keuntungan, profit juga semakin tinggi. Nah, otomatis misalnya kita bisa memberikan lebih intensif insentif ke karyawan, misalnya memberikan bonus atau apa. Nah, itu kan akan terus berputar kan siklus ini. Jadi, seperti itu. Jadi kita harus memperlakukan karyawan kita dengan baik dulu sebelum kita mau memberikan pelayanan baik ke pelanggan. Paham ya, Mbak-mbak, Mas-mas? Oke. Terus saya lanjutkan, di sini ada peran karyawan dalam penyajian jasa. Itu ada yang namanya boundary spanning roles. Jadi di sini karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami, menyaring, dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Jadi kan karyawan itu kan yang berhadapan langsung dengan yang namanya konsumen atau pelanggan kan. Otomatis dia tahu pelanggan itu seperti apa sih. Kan mereka menghadapi berbagai macam pelanggan. Pelanggan itu seperti apa? Mereka rata-rata maunya apa dengan produk yang kita punya. Nah, itu bisa disampaikan ke perusahaan. Nah, dari perusahaan juga kan perusahaan menyediakan, kita nih punya produk kayak gini loh. Nanti kamu tolong sampaikan kualitas pelayanan yang baik ke konsumen dengan cara seperti ini. Nah, itu kan berarti penyampaian dari perusahaan ke konsumen, ya kan? Jadi intinya boundary spanning rules itu dia berada di tengah-tengah antara konsumen atau pelanggan dan perusahaan. Jadi di situ dia menyampaikan misalnya informasi dari pelanggan itu bisa disampaikan ke perusahaan dan informasi dari perusahaan itu dia menyampaikan ke pelanggan. Nah,
Terus ada yang namanya emotional labor, jadi itu karyawan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa agar dapat menciptakan sebuah jasa yang bermutu, berkualitas. Nah, makanya tadi kan kita harus bisa memuaskan atau memberikan pelayanan yang oke ke karyawan kan. Andai kata misalnya karyawannya kita marah-marahi, misalnya dia nggak salah tapi kita salah-salahkan, kan otomatis orang kan jadi istilahnya jadi nggak seneng, nggak nyaman. Kenapa sih orang misalnya nggak salah tapi kok disalah-salahkan terus? Nah, orang kalau psikisnya lagi nggak baik, misalnya emosinya lagi nggak stabil, orang habis dimarahin sama orang kan pasti suasana hati kan beda kan. Suasana hati jadi nggak enak. Nah, kalau dia suasana hatinya nggak enak, gimana dia bisa melayani pelanggan dengan baik, ya toh? Ya, Jadi malah timbul konflik lagi sama pelanggan. Nah, kalau timbul konflik sama pelanggan, kitanya yang rugi juga toh. Pelanggan nggak ada yang mau datang, kabur semua. Nah, seperti itu. Jadi karyawan itu harus oke, karena dia kan yang berhubungan langsung sama pelanggan. Terus di sini ada yang namanya sources of conflict. Di situ ada konflik individual peran. Maksudnya di sini karyawan itu merasakan konflik antara apa yang harus dikerjakan dengan kepribadian, orientasi maupun nilai yang mereka anut. Jadi kayak misalnya di sini, contohnya di Amerika, misalnya kebersamaan dan individualisme sangat dihargai. Karyawan perusahaan jasa mungkin akan merasakan konflik peran ketika mereka diminta untuk mengesampingkan keyakinan mereka. Seperti ketika karyawan diminta untuk menanamkan moto, the customer is always right even when he is wrong. Kan karena pelanggan adalah raja ya toh. Gitu. Walaupun misalnya pelanggan yang salah, tapi kan kita juga nggak boleh istilahnya marah-marahin pelanggan juga kan. Ini loh salahmu, kamu gini kan juga nggak mungkin kayak gitu. Kan kalau orang pelanggan marah, kita gituin kan tambah marah orangnya, nggak tambah selesai masalah, tapi tambah runyam ya toh. Nah itu gimana caranya juga karyawan itu bisa mengatasi konflik tersebut dengan baik. Terus habis itu yang kedua, konflik organisasi sama klien. Sini tipe konflik yang biasa ada pada karyawan frontliners itu adalah konflik yang terjadi di antara dua atasan, perusahaan dan pelanggannya. Dan dia kan melayani pelanggan, juga melayani perusahaan toh. Nah, kalau ketika pelanggan dan perusahaan memiliki konflik, yang bingung karyawannya. Nah, jadi di sini misalnya konflik menjadi besar ketika karyawan yakin bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan di dalam menetapkan kebijakan dan harus memutuskan apakah akan mengakomodasi klien dari risiko kehilangan pekerjaan atau mengikuti kebijakannya sendiri. Nah, jadi intinya kalau ada konflik antara perusahaan sama pelanggan, si karyawan harus bijak. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa Mbak, silakan. Monggo. Jadi gimana kita menyikapi hal tersebut? Kan tergantung kondisi, tergantung konflik yang dihadapin kan. Kira-kira siapa? Kalau misalnya konflik itu masih bisa diatasi dengan baik-baik kan lebih enak. Jadi sebenarnya berada di posisi tengah-tengah itu juga tidak enak juga. Jadi kalau dia misalnya bela perusahaannya, nanti pelanggannya tidak mau sama dia lagi kan bisa jadi. Kalau dia bela pelanggannya, nanti misalnya dia dipecat dari pekerjaan juga bisa. Nah itu gimana caranya